Hello and welcome back di channelnya Delete Photo Works. Kali ini kita akan bahas tentang brush tools, salah satu tools yang vital banget untuk kita menguasai Photoshop. Kenapa disebut vital? Karena prinsip dari brush ini mendasari banyak tools lain di Photoshop. Misalnya, kita mau pakai healing brush ya. Jelas namanya juga brush. Berarti di sini tools yang kita pakai adalah brush. Cuma fungsinya sebagai healing. Oke. Lalu spot healing brush, lalu misalnya eraser juga sama. Ada dialognya, ada ukuran, ada bentuknya, lalu kelas lembutnya, ada semua. Sama dengan brush. Smudge tools juga sama. Prinsipnya adalah menggunakan brush. Jadi supaya nggak lama, kita langsung mulai aja ya. Kita buka file baru, file new. Nah, ukurannya samain aja ya. Saya pakai ukuran segini. Teman-teman mau pakai 1000 x 1000 juga boleh. Orientasinya mau portrait atau landscape, silahkan, bebas. Mau disamain juga nggak apa-apa. Color mode-nya RGB 8 bit. Background-nya putih. Di sini ada option yang advance. Color profile-nya saya pilih yang ini yang selalu saya pakai. Lalu kita create. Nah, dokumen kita bentuknya seperti ini ya. Kita langsung ke brush tools. Shortcutnya adalah B. Nah, di sini kalau kita klik ya, seperti biasa semua tools di sini pilihannya kan ada di atas ini ya, termasuk brush. Di sini ada pilihan size. Size itu untuk ukuran, hardness itu untuk keras lembutnya brush kita ya. Di sini ada pilihan brush yang default dari Photoshop. Ada general, ada yang dry media kalau kita mau menggambar gitu misalnya, atau wet media, macam-macam. Yang biasanya kita pakai sih hanya brush standard aja, yang general brushes ya, untuk kita retouching atau apa. Buat belajar kita pakai ini dulu aja, soft round misalnya. Nah, sekarang pertama adalah ukuran. Ukuran itu jelas ya, makin kecil ya. Oh maaf, kita pilih dulu warnanya. Misalnya kita ambil warna ini ya, jangan lupa klik di sini untuk merubah warna. Misalnya kita pilih brush yang ukurannya kecil, 81 misalnya, jadinya seperti ini. Oke. Sekarang kalau ukurannya kita besarkan ya, seperti ini ya. Yang jelas ini untuk merubah ukuran dari brush yang kita gunakan. Selanjutnya ada yang namanya hardness. Kalau hardnessnya 0, seperti ini. Kalau hardnessnya full keras 100%, seperti ini ya. Jadi intinya kalau hardnessnya 0, dia pinggirannya itu gradasi lembut. Kalau hardnessnya 100, brushnya jadi keras tuh, pinggirannya jadi tajam atau hard edge istilahnya. Oke. Nah, ini juga bisa dirubah-rubah kalau emang dibutuhkan, jadi bentuknya jadi elips atau oval. Orientasinya mau dirubah juga boleh, jadi miring tuh, seperti ini. Bisa. Saya kembalikan ke defaultnya. Nah, untuk bisa bekerja lebih cepat menggunakan brush, kita bisa gunakan shortcut ya. Ini juga sering saya pakai, jadi diingat-ingat aja. Untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran brush, kita gunakan tombol bracket gitu. Oke. Jadi kita nggak perlu ke sini, supaya kita bisa bekerja lebih cepat. Merubah ukuran tuh gampang banget. Bracket kiri, bracket kanan ya. Tuh. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk bikin garis lurus ya, kita tahan shift. Klik satu titik, lalu shift, klik titik-titik yang lain. Kadang-kadang kita mesti bikin bentuk lurus kan, menggunakan brush. Kita lagi masking atau apa, tahan aja shift. Klik satu titik, lalu tahan shift, lalu klik di titik lain. Dia akan membentuk garis lurus. Oke. Karena nggak mungkin digambar begini bisa lurus tuh, nggak mungkin, susah. Selanjutnya ada shortcut lain. Saya ganti warna deh, biar nggak bosen.
kuning. Ada shortcut lain untuk kita merubah ukuran dan keras lembutnya dari si brush ya. Caranya adalah dengan, untuk pengguna Windows ya, tahan Alt, lalu klik kanan. Ya, kita lihat ukurnya ingin segini gitu. Nah, geser kiri dan ke kanan untuk merubah ukuran. Ya, seperti ini. Kiri dan kanan, kalau mau kita kecilin lagi juga bisa. Kalau kita mau merubah keras lembutnya ya, sama Alt klik kanan, tapi yang digeser adalah ke atas bawah. Atas jadi lembut, makin ke bawah makin hard edge. Ya. Ke atas makin lembut. Kayak gitu. Ini sering banget kita pakai, dan kalau menggunakan brush dengan cara ini kita bisa bekerja jauh lebih cepat daripada harus setiap ganti ukuran kita harus kembali ke sini. Jadi diingat-ingat aja. Alt lalu klik kanan ya. Geser kiri dan kanan untuk merubah ukuran, geser atas bawah untuk merubah hardness-nya atau softness-nya, keras lembutnya. Fitur lain dari brush itu ya, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai opacity dan flow. Oke. Di sini akan kita jelaskan bedanya apa dan mungkin contoh penggunaannya ya. Kita buat dokumen baru, lalu dengan Paint Tool kita akan cat dengan warna putih. Nah, ini satu tips lagi. Di sini kan warnanya udah bukan putih ya. Daripada kita klik lalu kita cari warna putih ya. Caranya adalah, karena warna putih dan hitam itu default dari Photoshop, kita tekan D. Nah, ini terbalik, hitam dan putihnya. Kita tinggal balikan lagi dengan X. Jadi warna foreground-nya ini yang di depan adalah warna putih. Seperti ini. Nah, kita kembali ke Brush Tools. Kita ambil warna, misalnya warna merah. Oke. Opacity ini digunakan untuk menentukan transparansi dari brush kita. Untuk contoh ini ya 100%. Untuk referensi nih, ini warna 100%. Kalau kita rubah opacity-nya menjadi 14% atau 13% ya. Tahan lalu brush, dimanapun kita menggambar ya, walaupun area yang sudah digambar ini kita bolak-balik di sini nih, dia akan tahan di 13%. Kecuali kita lepas mouse-nya, lalu kita klik lagi, menggambar di atas gambar yang lama, dia akan menambahkan lagi 13%. Begitu terus. Di atasnya lagi, menambah lagi 13%, tambah lagi 13% sampai 100%. Itu opacity. Ya. Sekarang saya bikin dokumen pembanding satu lagi. Saya kasih nama ini opacity dan ini flow. Nah, mengenai flow, kita kembalikan lagi warnanya, lalu dengan Paint Tool kita bikin putih, kita kembali ke Brush Tools ya, kita gunakan warna lain, biru deh. Oke. Nah, kalau flow ini misalnya saya bikin buat pembanding ya, ini 100% nih. Ini 100%. Kalau flow ini saya ambil misalnya 10%. Seperti ini. Cuma kalau kita kembali ke area yang sudah digambar, dia akan langsung menambah, tanpa melepas mouse pun dia akan nambah intensitasnya. Jadi semakin lama kita di titik tertentu, kayak apa ya, airbrush, semakin lama kita di titik tertentu, dia akan terus nambah intensitasnya. Tuh, semakin apa namanya, semakin intens warnanya. Dari soft nih, kita bolak-balik di sini, dia akan terus menambah intensitas warnanya. Keuntungannya apa flow dibandingkan opacity? Tergantung penggunaan ya, tergantung foto kita. Kalau di flow ya, kita bisa bikin gradasi yang lembut seperti ini. Sementara kalau di opacity ya, dia akan lebih bergaris tuh. Ada batasnya gitu. Nggak akan selembut gradasi yang dibuat dengan flow rendah, brush dengan flow rendah.
Nanti kalau di contoh fotonya pada saat kita retouching atau misalnya kita editing foto, bisa dicoba kalau kita turunkan opacity-nya, lebih mudah nggak kerjanya, atau mungkin harus flow-nya yang dirubah. Jadi bebas mau pakai yang mana aja, sama aja. Yang penting kita tahu bedanya opacity dan flow itu apa. Gitu. Biasanya sih kalau kita digital imaging ya, kalau kita menggambar memakai Photoshop ya, kita membutuhkan brush yang lebih intuitif, kayak misalnya kita menggambar pakai pensil atau airbrush, harus kita ulang-ulang di titik yang sama misalnya, supaya lebih tebal warnanya. Seperti kita menggambar pakai crayon atau alat gambar lain yang analog, ya mungkin pakai flow. Cuma kalau kita butuh sesuatu yang terukur ya, di titik ini misalnya harus opacity-nya 13 misalnya di sini. Di titik lain harus 38 misalnya. Yaitu sebaiknya gunakan opacity. Penjelasan mengenai opacity dan flow ini mungkin segitu aja, karena nanti pada saat penggunaannya mungkin lebih tergambar ya, mana yang bisa kita pakai yang jelas. Kita punya fasilitas ini, ada opacity dan flow. Silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, buat brush segitu aja, nggak susah kok. Cuma harus kita pahami karena yang tadi itu banyak tools yang menggunakan brush. Kita mau menghapus pakai brush, kita mau stamping, clone stamp pakai brush juga. Kita mau healing brush, spot healing brush, smudging, dodging burning, itu pakai brush. Jadi pahami cara kerjanya supaya pekerjaan teman-teman ke depan jadi lebih easy. Thank you buat perhatiannya. Sampai ketemu di video berikut.